Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yolani Syaputri dengan NIDN 0029069306. Saya merupakan dosen di Departemen Biologi Universitas Padjadjaran. Sebagai dosen di Universitas Padjadjaran, saya telah melakukan tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah bidang pengajaran. Saya tergabung dalam laboratorium mikrobiologi terapan, sehingga saya mengampu mata kuliah seperti mikrobiologi dasar, mikrobiologi terapan, fisiologi mikroorganisme, bakteriologi, virologi dan terapan, serta bioteknologi dan bioinformatika. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi pembelajaran bakteriologi. Mata kuliah bakteriologi adalah mata kuliah pilihan bagi mahasiswa semester 6 dan 7, dan mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah mikrobiologi terapan dan lingkungan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang taksonomi dan karakteristik sel bakteri. Adapun CPL Prodi dari pertemuan ini adalah mampu mengkaji aplikasi biologi yang bersifat multidisiplin dengan teknologi mutakhir disertai perkembangan karakter, leadership, dan entrepreneurship yang kuat. CPMK dari tema taksonomi dan karakteristik sel bakteri adalah mampu mengkaji aplikasi bakteriologi dan aplikasinya yang bersifat multidisiplin dengan teknologi mutakhir. Sub CPMK dari pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menentukan cakupan dan ruang lingkup bakteriologi, sel struktur dan host patogen, serta komunikasi sel bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk pembelajaran yang saya laksanakan adalah luring, di mana bahan kajian seperti PPT, buku, jurnal tambahan, video biasanya saya upload di Live Unpad. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah itu taksonomi dan karakteristik sel bakteri, sel struktur dan host patogen, patogenesis bakteri dan pertahanan kekebalan terhadap patogen mikroba, agen antimikroba yang digunakan dalam pengobatan penyakit menular, analisis sequencing genetika bakteri, metabolisme bakteri, bakteri yang menginfeksi hewan dan manusia. Pada pembelajaran ini, penyampaian yang saya berikan meliputi DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah cara atau metode dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa. Sedangkan interaction itu merujuk pada proses komunikasi dua arah antara pengajar dan peserta didik maupun antar peserta didik. Dan assessment adalah proses evaluasi terhadap capaian pembelajaran peserta didik. Pada akhir perkuliahan, saya akan memberikan assessment kepada mahasiswa di mana instruksi dan pengumpulan tugas dilaksanakan di Live Unpad. Berikut adalah video pembelajaran saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang taksonomi dan karakteristik bakteri. Nah, kalau sebelumnya kalian kan udah belajar ya tentang taksonomi ya. Ada taksonomi tumbuhan, hewan ya. Kalau di sekarang kita itu fokus ke bakteri saja. Nah, di sini nanti kita belajarnya tentang apa sih? Tentang komponen utama, tujuan, manfaat, dan dasar, serta klasifikasi dari taksonomi. Kemudian kita juga akan belajar tentang karakteristik dari bakteri itu sendiri. Kalau misalnya nih, kayak ibu ya tanya nih sama, boleh namanya siapa? Karisma ya. Ibu tanya nih ke Karisma, di dalam ruangan ini carikan ibu yang perempuan menggunakan jilbab, anak biologi gitu. Jadi kan kita bingung ya, siapa ya? Ada banyak ya mahasiswanya. Nah, tapi coba kalau ibu bilang, kalau misalnya anak perempuan tanpa kerudung misalnya. Nah, ada nih temennya. Jadi kita lebih spesifik. Nah, kayak gitu tuh kalau misalnya kita belajar tentang karakteristik bakteri. Jadi kita akan bahas tentang morfologi, fisiologi, biokimia, ekologi, dan genetika. Nah, ada yang tahu nggak apa itu taksonomi? Boleh raise hand? Ada yang tahu nggak? Taksonomi. Ya, boleh Diva. Kalau saya itu dia untuk membedakan antara beberapa makhluk hidup itu. Ya, benar ya. Kita biar bisa tahu nih. Jadi taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi.
Klasifikasinya itu untuk menunjukkan hubungan. Kalau karena kita belajarnya bakteri ya, nah hubungan antara bakteri itu gimana dia? Nah, dia sama atau dia beda? Nah, kalau kita lihat kan waktu kalian praktikum, waktu semester 2, kalian melihat dia bentuknya basil. Yang satu dia bentuknya kokus. Nah, yang satu dia gram positif, gram negatif. Nah, dari sana kan kita bisa mengkelompokkan ya. Ternyata dia sama-sama kokus, sama-sama dia gram negatif. Nah, dari sana kita bisa mengetahuinya. Nah, dari kita tahu persamaan dan perbedaannya, kita bisa memperoleh identifikasi universal dari suatu organisme atau bakteri itu sendiri. Nah, kalau misalnya taksonomi bakteri itu, dia terdiri dari 3 komponen utama. Ada namanya klasifikasi, nomenklatur, dan identifikasi. Kalau klasifikasi itu dia dikelompokkan berdasarkan dari kategori atau takson, berdasarkan karakter morfologi, fisiologi, biokimia, dan genetikanya. Tapi kalau misalnya nomenklatur, nah kalian kan udah belajar ya, kalau nomenklatur itu dia hanya ada 2 kata ya, ingat nggak? Jangan lupa ya, kan anak biologi ya. Nah, hanya 2 kata, biasa genus dan spesies. Nah, kalau misalnya di bakteri gimana Bu? Kita juga punya standar. Standarnya apa? Dari International Code of Nomenclature of Prokaryote. Jadi ada standarnya penggunaannya. Kalau misalnya mau pakai strain atau mau pakai serotype, nah itu juga ada aturannya. Kemudian identifikasi. Identifikasi itu maksudnya apa? Kita udah punya nih bakteri kita. Kemudian kita cocokkan dengan referensi. Nah, itu kita sudah mengidentifikasi dari mikroorganisme tersebut. Nah, apa sih tujuan, manfaat, dan dasarnya? Kalau tujuannya, kita bisa tahu nih apa bedanya si bakteri ini. Nah, kalau apa sih samanya si bakteri ini agar kita mudah mempelajarinya ya, kita mudah mengetahui hubungannya. Jangan sampai nih nanti kalian kan mau menstarter, misalnya mau starter susu fermentasi misalnya gitu ya, kalian menggunakan bakteri patogen, kan nggak bisa ya, seperti itu. Nah, kita juga mengetahui, kita bisa mempelajari tentang evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Nah, ada beberapa bakteri ya, dia itu sudah terjadi mutasi atau misalnya terjadi transfer gen. Nah, jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata gen ini berasalnya dari salmonella misalnya, seperti itu. Nah, kalau manfaatnya apa? Tadi bisa kita mempermudah dalam mempelajari organisme dan kita tahu hubungan kekerabatannya, kayak gitu. Nah, dasarnya apa kalau misalnya klasifikasi ini? Dasarnya itu persamaan, perbedaan, kemudian manfaat, ciri morfologi dan anatomi, serta berdasarkan ciri biokimianya. Seperti itu. Nah, kalau untuk macam-macam klasifikasi itu ada 3. Jadi ada klasifikasi sistem alami. Kalau sistem alami itu dasarnya apa? Dari persamaan morfologi. Misalnya nih, ibu suruh kalian untuk menyusun barang. Nah, kalau menyusun barang, kalau yang kotak sama yang kotak kan ya, supaya kita bisa nyusun. Atau misalnya yang bulat sama yang bulat, yang simetri sama yang simetri. Gitu. Kalau misalnya klasifikasi sistem buatan, itu yang pakai nomenklatur. Jadi sudah ada penamaan, sudah ada standar goalnya. Kayak gitu. Kemudian ada juga klasifikasi filogenetik yang dimana kita bisa melihat keturunan dan hubungan kekerabatannya. Waktu di biotek dan bioinformatika sudah Ibu berikan praktikum kan ya, kita bisa membaca, oh ternyata dia punya kekerabatan dengan si A, dengan si B, dengan bakteri A, B, A gitu. Kayak gitu. Kemudian juga kita belajar tentang, kalau misalnya taksonomi, pasti juga belajar tentang binomial nomenklatur. Jadi dia pakai 2 kata. Nah, aturan kata ini ditulis dalam bahasa Latin. Jadi nggak boleh nih misalnya kita punya cem-ceman nih, kita bikin Escherichia yolani, gitu kan ya. Kalau misalnya kan itu bukan bahasa Latin ya. Jadi kita gunakan bahasa-bahasa yang umum. Nah, kemudian harus dicetak miring. Nah, kalau misalnya kalian biasanya ya Ibu kalau periksa skripsi, itu mata Ibu tergelitik ngelihat kalau tidak dimiringkan, karena kan kita anak biologi ya, dan dimana binomial nomenklatur ini adalah bagian dasar banget yang harus kita gunakan. Jadi jangan lupa kalian harus mencetak miringkan. Kemudian kalau misalnya kita tulis tangan gimana Bu? Nah, itu kita garis bawahi. Terus kalau misalnya nulis nih kita Escherichia coli misalnya gitu. Nah, pertama itu kita harus panjangkan dulu, baru kita singkat. Jadi ada 1 kali kita panjangkan baru kita singkat. Nah, Bu, kalau misalnya nih Aspergillus flavus satu lagi Aspergillus parasiticus. Yang Aspergillus parasiticusnya A-nya kita singkat atau tidak? Ada yang tahu nggak?
Kalau di awal enggak ya? Ya, bener ya. Kalau di awal nggak disingkat. Jadi tetap Aspergillus parasiticus, selanjutnya baru dia disingkat, walaupun dia genusnya itu sama. Gitu. Nah, ini dia tadi yang Ibu bilang, arti nama mikroorganisme ini. Jadi Escherichia coli itu diambil dari nama Theodor Escherich ya, itu pada tahun 1888. Udah lahir? Belum ya. Nah, itu ditemukan pertama kali di kolon. Nah, ada juga yeast ya, contohnya Saccharomyces cerevisiae. Saccaro itu artinya gula, myco itu artinya malt, dan cerevisiae itu artinya bir. Jadi biasanya banyak ditemukan di bir. Kemudian ada Staphylococcus aureus. Nah, kalau aureus itu artinya golden ya. Kalau Staphylo itu cluster, coccus itu berry. Makanya kalau kalian ngelihat Staphylococcus tuh dia agak berry-nya itu nempel-nempel. Nah, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk karakteristik, ada yang mau ditanyakan nggak? Udah jelas ya? Ada, kalau mau ditanyakan boleh nanti. Kalau misalnya inget gitu ya, nah, boleh di belakang nanti. Nah, ini tadi karakteristik bakteri. Nah, jadi kalau misalnya ngapain sih kita tuh belajar tentang karakteristik tuh? Kalau karakteristik kita tuh belajar tentang bakteri itu lebih dalam. Nah, kita lebih mengenal bakteri ini. Nah, jadi itu bakteri kita itu gimana sih dia? Nah, secara morfologi bagaimana dia? Fisiologi bagaimana? Nah, mungkin kalau di praktikum kalian mungkin hanya belajar tentang morfologi, fisiologi, dan biokimia. Kalau misalnya ekologi dan genetika itu mungkin akan lebih bukan advance ya, lebih panjang lagi prosesnya. Nah, kalau di morfologi biasanya kita belajar tentang cell shape-nya itu gimana, apakah basil, kokus ya, kemudian dia bentuk size-nya gimana, apakah di atas 2 mikro atau di bawah 2 mikro, kemudian koloni morfologinya, apakah dia warna putih krem, warna kuning, warna hitam ya. Kalau misalnya di SSA pernah mengerjakan pakai SSA nggak waktu KKL? Pakai Salmonella Shigella agar, nah itu kan ada yang warna koloninya hitam ya, atau misalnya E. coli yang warna hijau metalik, nah seperti itu. Jadi dia berbeda kan. Nah, dan juga kita bisa staining behavior-nya, jadi kita tahu pewarnaan gramnya, dia warna apa, ungu atau dia warna merah. Nah, kemudian dia ada flagel atau tidak, dia motil atau tidak gitu ya. Ada endospora atau misalnya ya endosporanya itu bagaimana, apakah dia di awal, misalnya di tengah ya, kayak gitu ya. Nah, itu. Nah, ini struktur dan bentuk sel kalau kalian lihat ya. Ada kokus ya, kokus, basil, dan yang lainnya. Nah, Ibu punya case nih buat kalian nih. Kira-kira kalau di sini kira-kira punya gambar Ibu ini, dia bentuk selnya apa? Basil ya? Yakin basil? Semuanya basil? Basil semua? Nah, coba Ibu lihat ya. Tunggu, kursor Ibu mana ini ya? Nah, misalnya sebelah sini nih. Nih, ini basil nggak? Yang ini? Hah? Apakah basil atau Coccobacillus? Ayo, apa ini? Basil ya. Nah, ini dia basil, masuk ke dalam basil. Kemudian lihat di sini nih, yang ini. Ada apa itu? Ada endospora. Nah, jadi kemungkinan ini gram staining-nya ada kontaminasi. Nah, kalau seperti ini apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, kulturnya tidak murni itu apa? Dari gambar ini hanya secara morfologinya hanya apa? Hanya bentuknya dan pewarnaan gramnya. Nah, kalau cuman Ibu bilang seperti itu gimana? Bisa, Karisma, Ibu minta tolong dong carikan Ibu bakteri dengan gram positif dengan gram positif dengan basil. Nah, itu kan sangat luas sekali ya. Jadi kan bakteri itu kan tidak hanya 1-2 di dunia ini. Jadi kan akan kebingungan kita. Nah, makanya kita perlu melakukan karakteristik itu. Jadi lebih dalam kita. Jadi kalau misalnya carikan dong Ibu misalnya bakteri asam laktat. Misalnya dia probiotik. Nah, itu kan lebih spesifik misalnya kita. Dia punya gen ini, punya gen itu. Gitu. Jadi lebih spesifik. Nah, kalau yang seperti ini gimana? Ini apa nih namanya bakterinya yang kayak gini nih? Ada apa ini? Ada endospora ya. Nah, biasanya ditemukan pada genus Bacillus dan Clostridium. Tapi ada juga sih beberapa bakteri yang punya endospora juga. Jadi tidak hanya menutup kemungkinan kalau dia Bacillus dan Clostridium saja.
Nah, kemudian ada fisiologi. Nah, kalau fisiologi itu kita bisa tahu misalnya sumber nitrogennya apa, misalnya dia dari amonia atau dia dari nitrit, atau misalnya dia dari energi source-nya dari mana. Kemudian dia fermentasi, produk fermentasinya bagaimana. Nah, kemudian grow temperaturnya optimumnya pada suhu berapa. Ada kan ya bakteri-bakteri yang termofilik, dia itu hidup pada 45 derajat. Atau misalnya kalau kalian ongseng ya, pemandian air panas, nah itu juga kan ada bakteri juga. Atau misalnya bakteri yang hidup pada laut mati ya dengan kadar garam yang tinggi. Nah itu pasti dia memiliki pH optimum, salinitas optimum untuk pertumbuhannya dia. Kemudian kita juga bisa tahu kalau misalnya secondary metabolite-nya. Nah, itu biasanya apa? Apakah itu ada fungsinya untuk dia atau bisa toksin untuk bakteri lain? Nah, itu dia kalau fisiologi. Nah, kalau biokimia mungkin kalian udah pelajari ya, uji gula-gula kalau misalnya waktu di praktikum kita. Ada uji gula-gula, kemudian ada uji katalase, gelatinase ya, indol juga ya, ada urase juga. Seperti itu. Nah, ada juga karakteristik ekologi. Kalau kita ngomongin ekologi, biasanya kita ngomongin tentang lingkungan, ya. Nah, tadi di mana kita bisa tahu habitatnya dan distribusi organismenya, mikroorganisme ya di alam dan interaksinya itu gimana. Nah, maksudnya interaksinya apa, Bu? Nah, kita lihat ya kalau misalnya nih bakteri yang ada di lingkungan air laut dengan yang air tawar itu akan berbeda. Kalau misalnya di mulut kita aja bakterinya itu dengan di pencernaan juga itu akan beda gitu ya. Nah, kalau misalnya case-nya dalam penelitian Ibu ya misalnya kayak di oncom. Nah, oncom itu pernah ditemukan ada fungi ya. Fungi itu dia menghasilkan suatu zat ya. Nah, Ibu tidak bisa share zatnya ya. Nanti yang si bakteri itu dia menghasilkan produk fermentasi. Nah, produk fermentasinya itu berinteraksi dengan si fungi ini. Nah, menyebabkan fungi ini mati dan zat yang dihasilkan oleh fungi itu bisa didegradasi oleh si asam asetat ini seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin ekologi itu kita lihat dari pola siklus hidupnya, sifat hubungan simbiosisnya. Simbiosisnya bagaimana? Apakah parasitisme, mutualisme, kayak gitu ya. Kemudian menyebabkan kemampuan untuk menyebabkan inang tersentuh. Kemudian ada juga untuk persyaratan suhu, pH, oksigen dan konsentrasi osmotik. Nah, yang terakhir ini ada karakteristik genetika. Nah, kalau misalnya kita genetika ini kita bisa tahu kalau misalnya jumlah genomnya berapa. Misalnya dia sampai nggak 3,5 megabase pair. Kemudian kita bisa tahu dia ada ini nggak gen resisten nggak? Maksudnya itu antibiotik resisten nggak? Kalau misalnya dia ada gen antibiotik resisten, berarti kita nggak bisa pakai dia sebagai probiotik dong. Nah, jadi tidak dihindari untuk digunakan ke makanan. Kenapa? Karena kita ada ini ya food chain. Nah, jadi takutnya nanti akan bisa bertransformasi atau konjugasi dan transduksi. Jadi dia menyebarkan gen resisten antibiotiknya. Kemudian kita juga bisa tahu kemampuannya itu untuk bioremediasi. Nah, jadi kita juga bisa tahu dia itu bisa nggak sih memproduksi enzim tertentu, kemudian apa misalnya protein tertentu, kayak gitu. Jadi kita bisa melihat dari genetika ini, kayak gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ya? Kalau misalnya ini kita kalau misalnya basis itu dia bagus buat di tanah gitu. Tapi ternyata kalau di makanan dia nggak bagus. Apa-apa. Tapi kadang kalanya kita ketemu di suatu fermentasi basis itu ada gitu. Apakah kita tetap nyatakan kalau basis di makanan itu berbeda? Jadi gini. Setiap kan ini hanya genusnya saja ya, Bacillus misalnya gitu kan ya. Nah, Bacillus yang Diva maksud ini apa gitu ya. Jadi kan masih umum sekali. Misalnya kayak Ibu menggunakan Lactobacillus. Nah, jadi Bacillus itu salah satu bakteri asam laktat ya. Ternyata di dalam bakteri asam laktat ini, Lactobacillus ini dia ada di tanah, dia ada juga di makanan.
Nah, jadi Bu, gimana itu hubungannya dia ada di tanah? Ya namanya plant ya. Kalau misalnya plant itu di mana di tumbuhan kan, plantilus ya, dari plantilus gitu ya. Nah, Bu, kalau misalnya nih kita menemukan dari patogen di dalam makanan kita. Nah, biasanya ya kalau misalnya kan kalau kayak BPOM atau misalnya internasional itu punya standarnya. Ya kalau misalnya Salmonella typhi misalnya atau misalnya Bacillus apa tadi kan konteksnya adalah ke Bacillus ya. Nah, itu patogen, dinyatakan patogen. Nah, kalau misalnya sudah terdaftar dia sebagai patogen, berapa kadarnya? Kita harus lihat konsentrasinya. Kalau misalnya konsentrasi yang ditetapkan misalnya 10 pangkat 3, tapi kita dapatnya itu 1 kali 10 pangkat 1 misalnya kayak gitu. Berarti dia masih dalam batas aman. Tapi apakah itu tetap patogen? Patogen kalau misalnya itu jumlahnya terlalu banyak atau melebihi konsentrasi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Jadi saya pikir kalau bakteri itu kan cepat sekali bermutasi. Iya. Itu ya kenapa ya? Jadi bahkan dalam waktu singkat pun bakteri itu sudah bisa memunculkan jenis yang baru. Iya, oke. Nah, biasanya kalau inilah dia karakteristik ekologi tadi yang ada lingkungan. Bu, biasanya bagaimana Bu? Kok cepat sekali dia bermutasi? Nah, kita lihat di lingkungannya apa. Nah, apakah ada transfer gen? Nah, kalau misalnya ada nih misalnya ada bakteri tertentu, dia bisa mentransferkan gen, misalnya antibiotik resisten. Nah, itu bisa dia transferkan, dia transformasi, konjugasi ya, misalnya kan ya, itu udah ada, dia bisa transfer gen. Nah, maka akan ada di dalam bakteri itu akan ada kemungkinan dia juga resisten. Sebagai kayak gitu. Jadi emang ya kalau misalnya kita cloning kan emang cepetnya pakai bakteri ya. Kalau misalnya pakai human atau pakai primata kan itu bukan menyalahi kode etik ya, tapi kan harus ada etiknya ya. Kalau bakteri kan ini aja, maka sering untuk cloning, untuk transformasi gene itu biasanya banyak digunakan juga bakteri seperti itu. Ada pertanyaan lain lagi? Pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu ada tugas nih buat kalian ya. Nah, di mana Ibu pengen tahu kalian ini mengerti atau tidak dengan pembelajaran Ibu ini. Nah, Ibu ingin kalian melakukan review jurnal tentang penyakit dan transmisibilitas yang disebabkan oleh bakteri patogen. Bu, kenapa sih yang diambil patogen? Kenapa? Karena Ibu pengen kalian tuh aware juga dengan bakteri-bakteri patogen yang ada di sekitar kalian. Nah, kalian pilihkan jurnal yang dapat diakses di NCBI. Jadi kalau misalnya jurnalnya tidak ada di NCBI, jangan diambil. Jadi harus bisa diakses di NCBI. Nah, kemudian kalian review dan kalian review itu kalian tuliskan itu maksimal 2 halaman saja dengan 1,15 spasi Time News Roman dan fontnya itu 12. Nah, kemudian kalian jurnal itu berisikan tentang keterkaitan antara struktur sel bakteri patogen dan dengan host yang disebabkan oleh bakteri patogen serta mekanismenya. Nah, jurnalnya kalau bisa tidak boleh sama teman kalian ya. Dan pengumpulan tugas dilakukan dengan format PDF di Live Unpad dan batas pengumpulannya itu 2 minggu dari hari ini. Kayak gitu ya. Untuk tugas apakah ada pertanyaan? Jelas semua ya? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, cukup ya. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu tutup dulu perkuliahan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga dapat menjadi gambaran dari kinerja pengajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.